Kalian tahu nggak? Kalau dulu Presiden Soekarno pernah berseru dengan lantang untuk ganyang Malaysia. Peristiwa ini akhirnya menyebabkan ketegangan antara dua negara tetangga ini. Dan tentunya banyak korban dari peristiwa ini. Apa yang terjadi? Apakah gara-gara budaya yang diklaim atau ayo? Komando Aksi Pengganyangan Malaysia. Ganyang Malaysia, sebuah ungkapan yang kalau kita dengar sekarang terkesan sangat agresif. Karena memang pada saat itu Presiden Indonesia sekaligus Bapak Proklamator kita, yaitu Presiden Soekarno, berseru dalam pidatonya. Dengan lantang beliau berkata, Ganyang Malaysia. Lantas, apa sebenarnya latar belakang ini semua? Dan kenapa kita harus mengganyang negara tetangga kita yang katanya serumpun itu? Jadi semua bermula ketika adanya pernyataan dari seorang Perdana Menteri Malaysia bernama Tengku Abdul Rahman. Pada 27 Mei 1961, beliau ingin membentuk sebuah federasi dengan beberapa wilayah, yaitu Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Federasi ini sendiri bernama Federasi Malaysia. Presiden Soekarno yang mendengar rencana ini tentunya tidak setuju, karena beliau tahu jika Federasi Malaysia ini hanya akal-akalan Inggris yang bertujuan untuk menjadikan Malaysia ini sebagai boneka mereka. Dan nantinya Federasi Malaysia ini akan membahayakan Indonesia sebagai neokolonialisme. Namun Presiden Soekarno tidak langsung ayo ganyang, tapi beliau banyak melakukan upaya diplomasi dengan negara tetangga kita ini. Namun semua diplomasi ini ditolak mentah-mentah oleh mereka. Mencapai penyelesaian dengan musyawarah bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab. Ujungnya pada Januari 1963, Presiden Soekarno dengan terang-terangan menolak terjadinya pembentukan Federasi Malaysia. Konfrontasi ini kemudian didukung oleh Wakil Perdana Menteri Indonesia bernama Subandrio. Dan sejak saat itu, banyak usaha Indonesia untuk menghentikan pembentukan Federasi Malaysia ini yang tentunya merenggangkan hubungan antara dua negara tetangga ini. Pada 17 September, Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Mau apapun itu bentuknya, Indonesia sudah tidak mau memiliki hubungan politik dengan Malaysia. Aksi politik itu kemudian diikuti oleh aksi lain, yaitu Indonesia memutus hubungan perekonomian dengan Malaysia. Nah, langkah yang terakhir adalah aksi militer. Indonesia kemudian menempatkan pasukan militernya di kawasan perbatasan. Dan dari sumber yang kubaca, Indonesia bahkan mengirimkan beberapa penyusup dan mata-mata ke wilayah Malaysia. Kalau kalian mikir, lah bang, Indonesia kok seagresif itu sih? Karena seperti inilah karakter politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Bung Karno. Tegas dan penuh aksi nyata. Peristiwa militer ini kemudian dikenal sebagai Undeclared War, karena memang dilakukan secara diam-diam dan perang ini terjadi tanpa didahului pernyataan perang. Malaysia kemudian memanggil Inggris. Inggris kemudian datang dengan sekutunya, yaitu Australia dan Selandia Baru. Dikatakan saat itu ada 17.000 tentara di Kalimantan dan